Headphone ini adalah produk pertama dari brand QCY yang pernah gue coba. Gue yakin udah banyak yang tahu sama brand QCY karena mereka lumayan terkenal sama TWS-nya. Di Indo sendiri sebenarnya udah ada official store-nya, tapi produk yang bakalan gue bahas ini belum masuk Indo. Dan ini bukan TWS, ini adalah sebuah headphone. So, nama produknya adalah H3 Pro. Sebenarnya ada versi non Pro-nya yaitu H3. Cuma gue belum pernah cobain si H3, jadi gue nggak tahu bedanya apa antara H3 sama H3 Pro. Tapi kalau dari harganya sih lumayan beda jauh. Soalnya kalau H3 tuh sekitaran 400.000 gede ya. Sedangkan ini H3 Pro ini harganya di 1 juta lebih dikit banget. Selisihnya lumayan ya, 2 kali lipat lebih. Tapi lagi-lagi karena gue belum pernah cobain H3 Pro, gue nggak bakal bandingin. Kita fokus aja sama si H3 Pro ini. 1 juta kira-kira dapat apa sih? So, buat bentuknya emang sekilas kelihatan kayak mirip XM4 ya, tapi sebenarnya detail-detailnya lumayan beda jauh. Emang bahasa desain headphone zaman sekarang tuh lumayan banyak yang mungkin refernya emang ke XM4 karena dia adalah jadi salah satu trendsetter di headphone lifestyle ataupun daily. Yang jelas ini bentuknya bagus sih, simple, elegan, branding QCY-nya juga dibuat nabrak kayak gini nih di bagian headband-nya. Ini salah satu trik biar bisa pasang branding size gede tapi nggak kelihatan norak atau over branding. Di bagian bodi sini dia ada 2 mikrofon di masing-masing sisinya yang mana mereka ini kepake buat ANC-nya karena ya headphone ini udah ada ANC-nya. Modenya normal, ada 3 mode, ada ANC off, ANC on, sama transparency mode. Buat ANC-nya ini diklaim bisa reduce noise sampai ke 50 decibel dan so far gue cobain entah itu di pinggir jalan ataupun indoor yang ada suara AC, suara fan PC, kipas ataupun pas hujan gede ya ini work well sih. Gitupun buat di transparency mode-nya work well, cuma gue ngerasa di transparency mode-nya ini dia suara playback-nya nggak sebegitunya natural, agak-agak terkesan robotik. Dan buat musik yang lagi kita play itu jadi terkesan sedikit lebih dry, buntut-buntut bass tuh jadi berkurang. Jujur aja gue belum banyak nyobain headphone ANC, tapi denger-denger sih kalau mau bener-bener lebih natural atau mendekati natural yaitu modalnya lumayan gede. Mungkin bisa 3-4 kali lipat bahkan lebih dari harganya si H3 Pro ini. Jadi ya segini sih harusnya udah termasuk bagus. By the way, buat pindah-pindah mode ANC-nya kita bisa pakai tombol ANC di bagian samping depan sini atau bisa juga pakai apps-nya. Nah, di apps-nya ini lumayan lengkap, dia ada battery level, terus di bagian sound ada sound effect, terus ada seputar noise cancelling mode-nya, ada balancer juga. Sama di bagian setting ya isinya ada gaming mode, dual device connection dan lain-lainnya. Balik lagi ke tombol ANC tadi, di sini juga ada port Type-C buat charging, ada mic buat telepon, ada jack 3,5 mm buat di mode wired, ada tombol volume up down, LED indikator, sama ada tombol power. Kalau di sisi samping kiri ini dia polosan sih nggak ada apa-apanya. So sebenarnya buat kontrol ini headphone udah enak banget sih, selain bisa pakai apps-nya tadi, kita juga disediain button yang bener-bener physical button, bukan touch sensitive. Dan penempatannya pun di samping, bukan kayak misalkan di tengah-tengah bagian faceplate-nya yang biasanya ganggu estetika. Cuma menurut gue ini posisinya tuh terlalu ke bawah, terutama buat tombol volume. Jadi ini pas lagi dipakai tuh posisi jempolnya terlalu ke bawah banget, nggak ergonomis. Sama satu lagi dia tuh tactile feedback dan juga travel dari button-buttonnya tuh terlalu tipis. Sebenarnya nggak sampai gampang kepencet ya, cuma jadi kurang kerasa aja sih feedbacknya. By the way tadi juga dia udah ada jack 3,5 mm kan buat di mode wirednya, karena emang ini handphone bisa 2 mode, bisa Bluetooth 5.4 dan juga bisa wired via jack 3,5 mm. Nah di sini kabel jack bawaannya tuh dia pakai TRRS, jadi kita tetap bisa pakai mic-nya di mode wired sekalipun. Gua kan belum cobain terlalu banyak headphone lifestyle atau headphone daily kayak gini. Yang jelas di sini dia punya mode wired. Ini menurut gue salah satu poin plus banget. Soalnya sekalipun ya dia koneksi Bluetooth-nya diklaim bisa sampai latensinya cuma di 60 millisecond doang. Tapi tetap aja kalau dipakai buat main game serius ataupun main musik misalkan, ya delay-nya masih berasa. Mending pakai mode wired aja. Kecuali kalau wirelessnya pakai dongle, ya itu baru aman banget tuh buat main musik ataupun gaming serius. Oke, terus buat kenyamanan, ini headphone kan over ear, dia beratnya cuma sekitaran 230 gram, ukurannya juga ini nggak terlalu gede, buat di kepala gue sendiri dia bisa fit dengan baik, sangat baik malah. Kuping kelelep masuk semua, bukan earpadnya lumayan lega, dia kulit juga by the way, kerasa halus, empuk, premium lah pokoknya, isolasinya juga mantep.
Tapi sayangnya ini earpadnya tuh nggak bisa dilepas. Mungkin ada cara sih buat replace-nya. Kayaknya dia pakai mekanisme yang kayak ada frame plastik clipnya kayak gitu. Yang jelas ini kalau ditarik-tarik langsung tuh nggak bisa. Gue pengen coba agak kasar tapi ngeri robek sih. Terus buat di bagian headband dia juga ada padnya dan ini material kulitnya sama kayak si earpadnya, nggak ada masalah sama sekali. Clampingnya ini lumayan ketat di bagian bawah tapi atasnya biasa aja. Ini masih bisa banget buat dipakai lama. Adjusternya juga ini headphone lengkap, ada high adjuster, bisa in out, bisa swivel, bahkan dia bisa flip in alias ditilap jadi kecil kayak gini. Sayangnya emang di kelengkapannya itu cuma ada kabel jack Type-C sama buku sakti, nggak ada pouch. Jadi kalau dibawa-bawa ya mesti hati-hati, takut baret kena benda lain. Buat build quality-nya sih meyakinkan kok, plastik-plastiknya bagus, tebel, solid, nggak kerasa ringkih, lumayan rapi. Hinge-nya juga ini dia plastik tapi kelihatannya aman sih, bagus. By the way, selain warna hitam ini dia ada satu varian warna lain yaitu putih. Sebenarnya di icon websitenya tuh ada yang warna lilac ya, cuma pas di opsi pemilihan warnanya itu cuma ada hitam sama putih doang. Gua nggak tahu yang lilacnya entah limited atau emang belum rilis atau gimana, nggak tahu deh. Ya jadi kayaknya udah gue bahas semua, sekarang tinggal bahas suaranya. Tapi sebelum bahas suaranya kita tes mikrofon dulu, let's go. Oke, tes 1, 2, 3 ini adalah suara rekaman dari mikrofonnya QCY H3 Pro yang lagi gue pakai. Dan ini gue record pakai konektivitas Bluetooth ya. Suaranya kurang lebih kayak gini, ya masih kedengeran lumayan gede kompresinya. Tapi secara pickup powernya oke lah, karena gue ini ngomong pelan tapi di sini waveformnya udah lumayan tinggi-tinggi. Sekarang kita coba tes untuk di mode kabelnya, let's go. Oke, tes 1, 2, 3. Nah sekarang gue lagi ada di mode wired alias mode kabel. Ini gue connect ke HP gue pakai si dongle ini J-Jam08 kalau nggak salah ini tipenya. Pokoknya dia katanya chipsetnya sama kayak dongle bawaannya Apple lah kayak gitu. Dan ini yang jelas support TRS. Jadi ini mikrofon yang dipakai itu mikrofon si headphone ya, bukan mikrofon dari HP. Ini kalau diketok waveformnya nggak ngaruh di sini ya. Dan ini kalau gua ngeliat waveformnya di mode wired ini dia lebih kecil-kecil, jadi pickup powernya nggak sekencang mode Bluetooth tadi. Tapi di sini suaranya in my opinion ini jauh lebih bagus karena nggak ada kompresi, jadi kayak lebih jelas, lebih clear, artikulasinya juga lebih bagus. Oke, sekarang giliran bahas soal suaranya. So, si H3 Pro ini menurut gue suaranya lumayan V-shape, vokalnya mundur dan bukan tipe yang sweet atau smooth banget. Masih ada ujung-ujung yang agak tajam dikit, tapi menurut gue masih aman lah, nggak sampai nusuk si balance ataupun picking. Termasuk enjoyable, cukup energik dan artikulasinya oke. Cuma ini buat distorsi gitar kedengeran agak-agak harsh, apalagi kalau mainin di volume yang lumayan kenceng. Jadi gue rasa kalau kalian suka di playlist rock metal yang kayak gitu-gitu, perlu pilih-pilih lagu yang sekiranya distorsinya nggak terlalu garang dan nggak terlalu intens. Tapi kalau buat akustikan sih ini aman banget, piano juga aman, paling di note weight-nya aja yang nggak gitu tebel-tebel amat. Nah buat musik-musik yang butuh bass banyak, kalau misalkan kayak rock metal double pedal itu ya dia menurut gue mid bassnya masih kurang tight dan kurang kenceng dikit sih. Jadi ya sekedar bisa aja. Ini bassnya menurut gue lebih masuknya itu ke arah EDM atau pop kekinian yang suka ada jedak-jeduk dalam dan lambat. Gue sukanya ini tuh bassnya nggak kegedean, nggak berlebihan. Biasanya kan audio portable wireless yang buat daily atau lifestyle kayak gini isinya bass semua. Tapi ini nggak segitu gedenya. Kalau buat treble ini sebenarnya dia treble-nya nggak yang extend gimana-gimana, cukupan aja, secara quantity boleh lah. Cuma sayangnya ini mirip-mirip kayak distorsi gitar tadi, kayak misalkan di suara cymbal atau violin yang intens itu kedengeran agak-agak harsh kalau kita main di volume kenceng. Ini headphone tuh gue biasa mainin di 40-50%an doang ya, agak termasuk berat sih sebenarnya. Nah dia tuh kalau udah masuk di 60 atau 70% atau bahkan di atasnya ya itu udah mulai kerasa tuh harshnya. Tapi kalau di 40-50 masih aman banget sih, nggak kerasa peak, nggak kerasa harsh, juga nggak kerasa buntung atasnya. Kalau buat teknis ini stereo imagingnya udah bagus banget buat panning kanan kiri segala macem itu udah oke. Cuma dia soundstage-nya nggak gitu luas-luas amat sekalipun ini headphone form factor-nya pakai over ear. Also dari segi separasinya layering itu ya just oke aja. Maksudnya buat harga 1 juta nggak sampai bikin kaget yang wah banget sih. Itu semua impresi dari gue yang mostly ngetes headphone ini pakai konektivitas Bluetooth-nya. Nah pas gue cobain pakai konektivitas kabelnya, pakai Daun Pro, kekurangan-kekurangan yang tadi tuh mostly ketutup sih. Distorsi gitar jadi lebih bener, treble-nya juga kalau main di volume agak tinggi nggak kerasa terlalu harsh. Teknisnya juga better ya, hampir semuanya better sih.
Cuma ya headphone kayak gini target pasarnya pasti mostly bakalan lebih sering dipakai buat konektivitas Bluetooth daripada kabel, dan hasil impresi gua menggunakan wired mode-nya pun ya itu pasti ada kebantu juga sama si Dawn Pro-nya. Maksudnya kalau pakai dongle yang lain ya pasti hasilnya juga bakalan ada bedanya lah. Ini headphone tuh emang value-nya kebagi sih, nggak cuma di suara doang, tapi ya dia main di fitur juga. Gue sukanya kayak yang udah gue bilang, biasa headphone daily atau lifestyle kayak gini tuh isinya bass semua. Ya sebenarnya udah mulai beberapa ada sih yang tuningannya itu lebih ke arah balance atau V-shape with bass boost, tapi bassnya nggak berlebihan ya. Termasuk kayak si QCY H3 Pro ini. Walaupun emang di sini masih ada tuning dan teknis yang mungkin bisa lebih diimprove lagi biar lebih wah lagi. Jujur aja gue nggak punya banyak referensi buat di kelasnya, gue cuma bisa refer ke bawahnya atau yang di atasnya doang. Dan sayangnya gue belum pernah cobain H3 yang biasa, jadi gue nggak tahu bedanya sejauh apa sama H3 Pro ini. Ini headphone tuh kalau ngeliat dari dual mode koneksi dan juga ANC-nya, ini kelasnya mungkin mirip-mirip sama Sonoflow ya, yang harganya sekitaran sejuta lebih dikit juga. Tapi sebenarnya dengan fitur yang mirip itu ada juga yang kelasnya di bawahnya kayak W800BT Sfara dan juga Space Pro ya. Sayangnya gue baru pernah cobain Sfara doang, dan kalau dibandingin sama Sfara sebenarnya secara kualitas suara tuh nggak beda jauh, tapi tuningnya yang beda jauh karena si Sfara itu lebih bassy. Ya jadi paling sampai sini aja sih videonya seputar QCY H3 Pro ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.